Halo semuanya, perkenalkan saya Teguh Maskuri. Bayangin, pagi ini kamu bangun, langit cerah, semua berjalan dengan normal. Tapi siapa sangka, kalau nanti sore, motormu ditabrak, dompetmu hilang, atau bahkan rumahmu kebanjiran. Di dunia ini, musibah itu nggak pernah ngetuk pintu sebelum datang. Tapi pertanyaannya, kita siap nggak? Nah, pada video kali ini bukan tentang investasi atau nabung doang, tapi tentang perlindungan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Emang apa? Yap, asuransi syariah. Yuk kita bahas apa itu asuransi syariah, gimana sejarahnya, dan apa kata ulama soal hukumnya. Jadi gini ya, asuransi syariah itu bukan tempat untuk nyari untung, tapi tempat untuk mencari keberkahan dan perlindungan sosial. Kalau kamu ikut asuransi syariah, kamu tuh ikut patungan derma. Dana ini nanti dipakai buat bantu siapapun peserta yang lagi kena musibah. Jadi bener-bener kayak infak, tapi bersifat kolektif dan sistematis. Terus, pengelola asuransinya juga nggak semena-mena. Semua dana dikelola sesuai prinsip Islam. Bisa pakai akad mudharabah atau bagi hasil, atau wakalah bil ujroh upah pengelolaan. Jadi, simbolnya, asuransi syariah itu niatnya tolong-menolong, sistemnya rapi, hasilnya berkah. Karena asuransi syariah bukan sekedar solusi finansial, tapi jalan buat lebih peduli. Nah, tahukah kamu, konsep asuransi itu ternyata nggak asing di zaman Nabi Muhammad. Di zaman dulu, dikenal dengan nama Aqilah. Kalau ada yang terbunuh karena nggak disengaja, keluarga atau sukunya bantu bayar kompensasi buat keluarga korban. Ini bentuk perlindungan sosial pertama. Piagam Madinah pun menyebutkan kita harus saling bantu saat ada musibah, bahkan dalam urusan tebus tawanan perang. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sistem ini semakin kuat. Ada dana negara buat bantu korban bencana ataupun perang. Kalau sekarang, mirip kayak dana darurat versi syariah. Fast forward ke abad 20 tahun 1979. Sudan mendirikan Islamic Insurance Company. Nah, ini adalah asuransi syariah modern pertama di dunia. Dan di Indonesia, asuransi syariah mulai dikenal pada tahun 1994 lewat PT Asuransi Takaful Keluarga. Nah, hari ini udah banyak banget pilihan produk syariah dari berbagai perusahaan besar. Dari zaman Nabi hingga sekarang, spiritnya tetap sama, tolong-menolong dan melindungi sesama. Bedanya cuman sekarang lebih profesional dan lebih rapi. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling sering jadi pertanyaan. Apa kata ulama tentang asuransi syariah? Halal, haram, atau tergantung? Ternyata, pendapat ulama terbagi menjadi 3, tapi ada satu yang paling dominan dan disepakati, yaitu boleh dengan syarat. Fatwa paling penting adalah dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 2021. Isinya jelas banget, asuransi syariah itu boleh asal menggunakan akad tabaruk dan akad tijarah, serta tanpa riba, tanpa gharar, tanpa maisir. Jadi bukan asal halal-halalin ya, ada aturan mainnya. Dana harus dikelola di sektor yang halal dan produktif, transparan, dan berkeadilan. Bahkan secara global, lembaga seperti AAOIFI dan IFSB udah bikin standar internasional. Negara seperti Malaysia, Arab Saudi, semuanya udah punya regulasi ketat buat asuransi syariah. Jadi bukan cuma halal di kertas, tapi juga halal dalam operasional, dan ini dibimbing langsung oleh ulama dan pakar keuangan syariah. Pada akhirnya, hidup bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap dan siapa yang paling peduli. Asuransi syariah hadir bukan cuma buat melindungi harta, tapi juga buat menjaga sesama. Karena dalam Islam tolong-menolong bukan pilihan, tapi jalan hidup. Jadi, sekarang kamu udah tahu, perlindungan bisa halal, bisa adil, dan bisa bernilai pahala. Yuk, jadi bagian dari sistem keuangan yang bersih, transparan, dan penuh kebaikan. Follow buat konten-konten edukasi lainnya, dan share ke temenmu yang belum tahu bedanya asuransi syariah.